Selamat pagi anak-anak Bu Guru yang hebat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Hari ini Ibu Guru sangat senang bisa bertemu dengan kalian kembali, meskipun kita masih lewat video pembelajaran. Dan pada pagi hari ini, Ibu percaya kamu semuanya masih tetap semangat belajar ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Anak-anak, pada hari ini kita masih belajar di subtema 3, lingkungan sekolahku. Baiklah anak-anak, seperti biasa, jangan lupa berdoa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Sekarang, siapkan buku paket kamu, buku tulis, penghapus, dan pensilmu ya. Dan jangan lupa, duduk dengan baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu, letakkan bukumu di atas meja dengan benar, dan peganglah pensilmu dengan baik. Sekarang, kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 101 sampai halaman 112. Lingkungan sekolah Siti bersih, hijau, dan asri. Di pagi hari udaranya terasa sejuk. Pagi ini Siti dan teman-teman akan berolahraga. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sangat gembira dan bersemangat. Hari ini Pak Guru mengajak berolahraga sambil bermain. Mereka akan melakukan gerakan melompati rintangan. Rintangan dibuat dari karet gelang yang dironce jadi tali. Anak-anak, pada hari ini Siti dan teman-temannya akan melakukan olahraga bersama. Hari ini Pak Guru mengajak mereka keluar lingkungan sekolah, yaitu di lapangan ya. Mereka akan berolahraga sambil bermain. Mereka melakukan gerakan melompati tali. Nah, rintangan dibuat dari karet gelang yang dironce jadi tali. Anak-anak, biasanya ya rintangan ini atau tali ini biasanya kita sering lihat, yaitu lompat tali ya, yang biasa digunakan untuk lompat tali. Nah, sekarang bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, 2 siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Kemudian, siswa yang lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Selanjutnya, salah satu kaki menjadi tumpuan. Kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Nah, gerakan terakhir adalah kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Murid-murid melakukan gerakan dengan penuh semangat. Suasana belajar di sekolah Siti sangat menyenangkan. Anak-anak, gerakan ini sangat mudah sekali. Dan kamu hanya menyiapkan tali karet ya yang sudah dironce ya jadi tali. Dan kamu bisa melakukan bersama dengan anggota keluargamu di rumah ya. Keadaan lingkungan yang bersih dan asri tidak didapat begitu saja. Kita harus membiasakan diri menjaga kebersihan dan keasrian sekolah. Oleh karena itu, guru selalu memerintahkan kita membersihkan lingkungan sekolah. Kita pun harus mematuhi perintah guru. Siti dan teman-teman juga mematuhi perintah guru. Bacalah percakapan mereka di bawah ini. Nah, anak-anak, di pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang kalimat perintah. Ya, masih ingat ya? Nah, sekarang perhatikan percakapan yang dilakukan oleh guru dan siswa, Siti dan teman-temannya. Anak-anak, hari ini kita akan kerja bakti. Kita kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Setuju, Pak? Bagaimana pembagian tugasnya, Pak? Kelompok Siti, sapu halaman sekolah. Baik, Pak. Kelompok Beni, sapu lantai sekolah ya. Baik, Pak. Kelompok
Dayu membersihkan kaca jendela. Segera kami kerjakan, Pak. Selebihnya silakan bersihkan ruang kelas masing-masing. Baik, Pak. Kamu harus mencontoh sikap mereka. Anak-anak, nah, sikap Siti dan teman-temannya adalah sikap yang baik. Mereka bekerja sama, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekolah mereka. Kelompok Siti, mereka akan menyapu halaman sekolah. Kelompok Beni menyapu lantai. Dan Dayu membersihkan kaca jendela. Dan yang lain membersihkan ruangan kelas masing-masing. Nah, anak-anak, kegiatan ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja loh. Kita juga bisa melakukan di rumah, ya. Kita bisa menyapu lantai rumah kita bisa bersihkan kamar, membersihkan tempat tidur, ya, menyapu lingkungan rumah kita, dan lain sebagainya. Mereka melaksanakan perintah guru dengan senang hati. Sekolah milik bersama, jadi harus dirawat bersama. Selesai kerja bakti, mereka melanjutkan kegiatan. Mereka akan membuat hasil karya. Hasil karya digunakan untuk pajangan di kelas. Mereka juga sudah mencetak dan mengeringkan tanah liat. Selanjutnya, mereka akan menghias tanah liat tersebut. Pak Guru memberi contoh tanah liat cetakan yang sudah dihias. Anak-anak, ya, lingkungan yang bersih dan sehat tidak mudah didapat. Harus dengan cara membersihkan lingkungan, ya. Harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, kamu juga sama. Di rumah juga harus menjaga lingkungan rumah kamu supaya tetap bersih, ya. Nah, sekarang perhatikan karya yang akan dibuat oleh Siti dan teman-teman. Di sini mereka akan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Ya, perhatikan ya, di sana ada gambar daun dan ada gambar kupu-kupu. Mereka mulai bekerja mengikuti langkah-langkah berikut ini. Mereka bekerja dengan tertib dan tekun. Perhatikan ya, ada cat, ya, ada pewarna, ada tanah liat, ada kuas, dan ada cetakan. Selesai bekerja, mereka merapikan peralatan yang digunakan. Mereka juga membersihkan kembali meja kerja mereka. Mereka menjaga agar kelas mereka selalu bersih. Anak-anak, biasakan setelah melakukan sesuatu, ya, setelah kamu melakukan pekerjaan, jangan lupa untuk membersihkan kembali atau mengaturnya kembali, menyimpannya dengan rapi, ya. Jika mejanya kotor, jangan lupa untuk membersihkan, ya. Nah, hari ini Udin dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah. Mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat. Mereka akan membuat poster. Nah, melalui poster mereka akan menyampaikan pesan. Poster tersebut akan dibawa keliling sekolah. Harapan mereka agar warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster. Berikut ini salah satu contoh posternya. Melalui poster mereka juga meminta warga sekolah melakukan hal lain. Misalnya, mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Sebelum dikumpulkan, mereka belajar mengukur berat sampah. Namun mereka memerlukan bantuan untuk menentukan beratnya. Anak-anak, ya, Siti dan teman-temannya, ya, yaitu termasuk Udin dan teman-teman yang lain, akan membuat gerakan sekolah bersih, ya, dengan cara bagaimana mereka akan membicarakan atau berkampanye. Mereka akan bersosialisasi kepada teman-teman yang lain supaya melakukan gerakan kebersihan sekolah, ya. Mereka menyampaikan pesan itu lewat poster atau lewat gambar yang disertai dengan tulisan-tulisan, ya. Contoh poster yang mereka buat adalah seperti yang kamu lihat pada buku paket kamu, halaman 106 atau di halaman 107.
Di sana ada satu gambar, yaitu ada anak yang membuang sampah pada tempat sampah. Dan di situ ada tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat buanglah sampah pada tempatnya itu adalah merupakan contoh kalimat perintah. Memerintahkan siapapun atau menyuruh siapapun yang membaca tulisan itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kamu juga bisa membuat poster sendiri. Ya, kamu bisa menyampaikan kalimat perintah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan rumah atau lingkungan sekolahmu. Kamu bisa membuat gambarnya, kamu bisa mewarnainya dan menulis kata-kata yang baik, kata-kata mengajak atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, ya. Tetapi mereka juga menyampaikan ke orang lain bahwa mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, sampah yang masih bisa dimanfaatkan itu seperti botol-botol bekas, ya, bisa dimanfaatkan. Nah, sebelum mereka kumpulkan, mereka juga harus mengukur berat sampah-sampah itu. Ya, tapi mereka harus memerlukan bantuan. Nah, coba bantu mereka ya. Udin mengukur berat 2 benda yang dikumpulkan. Hasil pengukuran digambar seperti berikut. Anak-anak, di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang mengukur berat benda menggunakan alat yang sederhana. Alat mengukur benda yang alat sederhana adalah menggunakan gantungan baju, ya. Nah, di sini Udin memakai gantungan baju. Dia mengukur berat benda, botol dan menggunakan kelereng. Ada juga kaleng, ya. Nah, perhatikan. Pada gambar yang pertama, 1 botol, ya, diukur atau ditimbang dengan 5 kelereng. Nah, baru bisa seimbang, ya. 1 botol dan 5 kelereng. Sedangkan pada gambar yang kedua, 2 kaleng dengan berapa kelereng? 8 kelereng, ya. Perhatikan buku paket kamu pada halaman 108. Sesuai hasil pengukuran tersebut, jawablah soal-soal berikut. Benda yang lebih berat adalah, perhatikan di antara 2 benda itu. Benda yang lebih berat berarti kelereng yang lebih banyak. Berarti itu adalah benda yang lebih berat. Mana tadi? Kaleng, ya. Nah, untuk menjawab nomor 1, 2, 3, dan 4, kamu jawab sendiri dan kamu bisa melihat buku paket kamu halaman 107. Murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah. Murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Menurut Bu Guru, sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah. Sebelum disetor, murid-murid ingin tahu berat sampah. Mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana. Sebagai alat ukurnya menggunakan bola tenis, ya. Bola tenis, ya. Perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah kertas. Perhatikan, ya. Sampah plastik, bola tenisnya ada 2. Sampah kaleng, bola tenisnya ada 4. Sampah kertas, bola tenisnya ada 3. Berdasarkan berat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah yang paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis yang paling banyak bola tenisnya, yaitu sampah kaleng. Nah, anak-anak, kamu bisa memperhatikannya kembali, ya. Kerja bakti sudah selesai. Guru mengajak murid-murid mencari kartu bergambar. Guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar lambang sila ketiga di halaman sekolah. Masih ingatkah lambang sila ketiga? Dan bunyinya juga? Masih ingat? Apa lambang sila ketiga Pancasila? Lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya adalah
Persatuan Indonesia. Bagaimana ya mereka menemukan kartu-kartu ini? Perhatikan ya. Guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar lambang sila ketiga di halaman sekolah. Mereka harus menemukan 3 kartu bergambar tersebut. Kelompok yang paling cepat menjadi pemenang. Nah, perhatikan di gambar ini ada ya banyak lambang sila-sila Pancasila. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Namun, kamu hanya menemukan 3 kartu saja. 3 gambar ya, lambang sila ketiga saja. Nah, siapa cepat, dia pemenangnya. Dapatkah kamu menemukan kartu gambar-gambar tersebut? Nah, dapat ya, pasti dapat. Murid-murid menemukan perintah-perintah dalam mencari kartu bergambar. Selanjutnya, murid-murid harus menuliskan perintah-perintah tersebut. Nah, perintah tersebut tuliskan di buku paket kamu halaman 111 sampai halaman 112. Perhatikan sebelumnya di halaman 110 ya, Bu Guru ulang kembali. Di sana ada kata-kata atau kalimat-kalimat perintah. Nah, kamu harus temukan kalimat-kalimat perintah itu dan tuliskan ulang di buku paket kamu halaman 111. Kalau tidak muat sampai halaman 112. Ya. Mengerti ya anak-anak? Nah, Ibu Guru berharap kamu dapat mengerti semuanya ya. Anak-anak, Ibu Guru mau kamu semuanya tetap rajin belajar. Walaupun ini hanya lewat video pembelajaran. Kamu tetap ulangi menonton. Ya, pelajari lagi buku paketmu. Jangan bermalas-malasan. Ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan kamu mengerti. Dan ingat, tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.